Mufid di sini kita masih mengulas tentang membuat video pembelajaran teknik rekam layar. Yang kita ulas kali ini adalah mengatur suara kita agar bisa terdeteksi pada saat di video pembelajaran pakai Fast Tone Capture, sebuah aplikasi yang paling kecil menurut saya dalam membuat perekaman video pembelajaran. Ini adalah video ke 170. Jadi sebelum video tutorial ini, bagi yang mungkin baru mampir di channel ini ya, silahkan cek aja di channel ini. Channel ini channel khusus untuk pendidikan. Jadi kami sediakan 170 video tutorial untuk pendidikan yang bisa diulang. Jika suka jempol ke atas, jika nggak suka ke bawah boleh lah. Volumenya bebas, silahkan kolom komentar, silahkan share kalau memang ini bermanfaat. Kita mulai ke sesi 170 ini. Baik, di video ini saya akan mencoba mengulang lagi. Sebetulnya saya sudah pernah bahas di ini part 1 membuat video pembelajaran teknik rekam layar pakai Fast Tone Capture. Sudah saya bahas tuntas sebetulnya di sini, tapi banyak yang tanya ternyata di kolom komentar. Terus suaranya tidak muncul terus dan sebagainya. Saya akan ulas ini pelan-pelan lagi ya. Jadi kalau yang mau tanya cara mengunduhnya bagaimana, saya sertakan di bagian bawahnya ini juga sudah saya sertakan link unduhannya bagaimana, terus PDF ataupun PPT-nya juga sudah saya sertakan di kolom deskripsi seperti yang tertera di setiap bawah video ini. Ini namanya kolom deskripsi. Baik, kita akan mulai dari yang pertama dulu, bahwa Fast Tone Capture adalah aplikasi yang kecil banget, hanya 2 mega saja. Terus mengatur suaranya di sebelah mana? Mengatur suaranya adalah di sebelah sini nih. Perekaman itu di sini, posisi perekaman. Terus pastikan bahwa mode perekaman itu ada 3. Yang pertama mikrofon saja. Jadi mikrofon saja ini. Jadi suara kita saja yang hanya bisa terekam. Jadi misalkan di dalam PowerPoint tersebut nantinya pada saat Bapak Ibu membuat sebuah media pembelajaran ada animasi yang muncul suaranya, maka tidak ikut terekam. Terus boleh juga kita pakai mode yang kedua. Mode kedua itu speakers. Jika kita menggunakan mode speakers, maka pastikan bahwa memang speaker kita aktif dan suara kita nggak bisa masuk, suara kita nggak bisa ikut terekam. Jadi sekencang apapun kita ngomong nggak mungkin terekam. Bisa jadi Bapak Ibu tidak muncul suaranya karena ini. Paling aman kita gunakan mode microphone plus speaker. Jadi speaker kita ikut terekam, mikrofon kita juga ikut terekam. Jika memang ini Bapak Ibu masih bingung juga, kenapa nggak milih yang microphone plus speaker aja? Kita menggunakan mode bisa 3-3-nya. Maksudnya 3 mode ini semuanya penting, semuanya juga punya kelebihan masing-masing. Misal kalau kita menggunakan mode microphone ini, maka kita bisa membuat sebuah video pembelajaran sambil dengerin musik, nggak apa-apa. Dengerin musik yang ada di komputer nggak ikut terekam, itu bisa saja kita lakukan. Karena mungkin Bapak Ibu idenya akan muncul jika sambil mendengarkan musik, mungkin seperti itu. Kedua, kalau kita menggunakan mode speaker ini berarti kita sedang merekam layar yang memang itu sebuah kegiatan yang kita bisa lakukan dengan nyambi. Kalau orang Jawa bilang nyambi itu berarti sambil melakukan hal yang lain. Maksudnya misal ada rapat atau webinar yang kita tidak bisa ikuti, kita bisa rekam, tapi kita juga sambil beraktiviti lain di depan laptop itu dengan mengeluarkan suara dan suara kita tidak ikut terekam. Itu mungkin maksudnya. Tapi apapun itu, pastikan bahwa mikrofon ini itu sudah aktif. Terbukti aktifnya ini kalau saya klik, maka akan muncul nih cek ini warna biru, warna hijau yang naik turun nih, menunjukkan bahwa suara kita sudah masuk di sistem, sudah terbaca oleh sistem. Terus kalau misalkan belum terbaca bagaimana? Belum terbaca, pastikan bahwa instalasi pada saat awal penginstalan
Windows ataupun penginstalan operating sistemnya memang sudah terinstall, dari drivernya dan sebagainya itu sudah terinstall dengan baik. Terus bagaimana cara mengantisipasi suara berisik, suara bising, suara noise dari luar? Maka cara yang paling sederhana, gunakan mikrofon eksternal. Karena jika dengan menggunakan mikrofon eksternal pasti akan jauh lebih baik dalam hal prosesi perekaman dan peredaman noise-nya. Terus yang saya gunakan apa? Yang saya gunakan macam-macam. Saya kadang menggunakan mikrofon headset sebuah handphone. Headset handphone biasa nih, kayak gini ya, kelihatan ya. Headset handphone biasa aja nih sebetulnya. Nih, kelihatan ya. Atau saya kadang-kadang pakai clip on. Pakai clip on, misalkan mana ya, ini nih. Saya pakai clip on juga nih, ada clip on. Ini ditaruh di sini, setelah itu tinggal dicolok di komputer kita. Atau boleh pakai yang lain, boleh pakai headset yang kayak gamer di sini, boleh ya, boleh saja, silakan. Yang pasti mikrofon itu akan jauh lebih dekat dengan sumber suara atau dengan mulut kita, sehingga akan jauh lebih baik, sehingga noise-nya lebih kecil. Saya pakai ini juga, ini yang agak mahalan dikit ya. Saya pakai satu mereknya ini nih. Nah, ini. Oke, saya pakai ini, itu juga bisa. Ini yang paling bagus menurut saya, yang terakhir tadi itu meredam noise-nya gede banget ya, kuat banget dalam meredam noise. Jadi suara kita makin bening, makin bagus. Itu settingan suara. Selanjutnya sekaligus ya, ini mumpung saya bahas di sesi kali ini, di sini ada menu-menu yang lain. Menu yang lain jika capture video, di sini mouse pointernya mau muncul apa tidak, mouse pointer ini. Yang selanjutnya highlight mouse pointer di sini, mau di checklist atau tidak. Terus ada satu nih yang paling Bapak Ibu, yang di bagian ini nih, di bagian audio. Audionya Bapak Ibu nanti bawaan kalau Bapak ingin install Fastone, itu di bagian volume klik mouse, record mouse click. Kalau sekiranya itu nantinya mengganggu, karena bawaannya itu defaultnya 80 loh. 80 bunyinya bukan lagi klik tapi udah kenceng banget, udah klok dan sebagainya. Maka kalau memang sekira suara klik ini diperlukan, maka volumenya ambil yang paling kecil lah, 10. Kalau nggak perlu, sekiranya mengganggu ya nggak usah aja juga nggak apa-apa. Terus kualitasnya dibuat apa? Kualitas mikrofonnya buat ke kualitas yang best tadi, karena kita cerita tentang sound ya, tentang suara ya. Jadi buat kualitinya di bagian best di sini. Setelah itu untuk video tadi juga sama, kualitinya boleh digunakan good, better ataupun best, silahkan. Kalau yang ini saran saya ya ke base aja juga nggak apa-apa. Nanti tinggal untuk mengecilkan ukuran video, nanti tinggal dikompres. Saya sudah bahas juga di video tutorial yang lain bagaimana cara mengkompres sebuah video, gitu ya. Kita udah, yang ini udah cukup. Settingannya hanya seperti itu saja. Dan saran saya Bapak dan Ibu, ambil mode yang ini, mode full screen without taskbar. Full screen without taskbar. Yang ini ya, full screen without taskbar. Jadi itu akan jauh lebih efektif karena kendalinya ada di bagian bawah, di bagian taskbar nantinya. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik. Untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Baik, nambah lagi ya. Ini misalkan tadi sudah settingan untuk untuk areanya, audio juga sudah. Settingan ini Bapak dan Ibu, di satu sisi nanti Bapak Ibu perlu untuk zoom in sama zoom out. Ada sebuah area yang perlu diperbesar. Tempatnya ada di sini. Zoom in sama zoom out, kendalinya itu hotkey-nya itu defaultnya pakai F5. Ini bisa diganti apapun sebetulnya, tinggal diklik diganti tombol apa. Misalkan saya mencet
tombol Z gini, ya maka saya nanti mencet Z pada saat proses harus ngezoom. Saya kembalikan aja ke F5 lah. Untuk pause Ctrl plus F10. Nah, agar Bapak Ibu tidak bolak-balik dalam ini menghafalkan tombol, maka kembali ke awal tadi yang saya sarankan adalah full screen without taskbar. Jadi kendalinya Bapak Ibu nggak perlu ngapalkan Ctrl plus F10 atau apa, tapi di bagian bawahnya taskbar. Di sini nih, ini taskbar namanya. Bagian ini ya, kelihatan ya, itu taskbar. Maka di bagian taskbar nanti itu akan muncul si hasil kendali tadi, kita sudah berapa detik dan sebagainya. Tuh, selanjutnya apalagi ya, outputnya nggak usah output dari ini, dari Fastone itu WMV, dotnya .wmv, Windows Media Video. Terus apakah available dengan misalkan di share di WhatsApp, tetap available. Kalaupun misalkan nanti bingung agar agar bisa menjadi MP4 bagaimana, pakai yang ini nih. Sudah saya bahas juga ya di video yang lalu, atau di bawah deskripsi video saya sertakan juga. Namanya Handbrake. Installnya bagaimana, di video tadi juga sudah saya sertakan untuk link unduhannya. Gitu ya. Udah, ini audionya udah, mikrofonnya udah. Kayaknya itu deh settingannya. Saya coba simulasikan ya. Ini prosesi perekaman saya menggunakan mode tadi, full screen without taskbar. Di sini nih, full screen without taskbar. Setelah itu saya siapkan dulu PowerPoint-nya. Oh iya, kenapa PowerPoint? Karena menurut saya PowerPoint itu satu file yang sederhana, semua guru pasti bisa, guru, dosen atau pendidik siapapun pasti sangat familiar dengan PowerPoint. Dan ada satu hal yang mungkin belum begitu diulik oleh kawan-kawan semua. Jadi PowerPoint di sana itu kita bisa nulis di sana sebetulnya. Kita bahas nantilah. Yang ini sudah siap PowerPoint-nya. Nah, saya pakai mode ini nih, full screen without taskbar. Kalau pakai mode full screen, maka kendali kita tadi pakai F5 sama Ctrl plus F10. Maka ribet nanti. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya coba ya. Saya akan cobakan untuk proses perekotan. Saya pakai mode ini ya, full screen without taskbar, record. Nah, kendali kita ada di merah-merah ini nih. Kalau saya nih merah. Jadi yang ke record adalah di atasnya merah. Nah, kendali kita di sini. Nih. Nah, kendali kita itu di sini nih. Kendali kita ada di F5 adalah zoom in zoom out, F10 adalah play atau resumenya. Jadi kendali kita enak di sini. Setelah itu saya cobakan untuk resume, untuk mulai. Ingat zoom in zoom out, saya akan coba praktek ya. Ini proses perekaman loh ini. Resume. Zoom in zoom out, limit fungsi aljabar adalah bagian bab. Nah, kalau saya zoom, saya mencet F5 nih. Nah, terlihat hijau-hijau ini nih. Jadi nanti di hasilnya yang muncul ya hanya tulisan ini saja. Nah, sambil kita ngomong. Lanjut, di next aja, tinggal diklik lanjut dan seterusnya nantinya. Jadi proses cara zoom in zoom out itu tinggal diarahkan mouse-nya, setelah itu pencet F5. Ini ngezoom namanya. Nah, nih gini ya. Oke, saya akan cukupkan dulu. Tinggal di pause gini. Kendali kita di sini enak. Setelah itu kalau mau sudah dilanjut ya tinggal dilanjut, dan sini muncul kita sudah durasi berapa detik, filenya berapa ukurannya. Setelah itu saya anggap save ya, save. Saya proses penyimpanan. Defaultnya itu biasanya selalu di my document, tapi saya sudah pindah ke desktop. Misalkan saya namai coba 1, maka akan langsung muncul hasilnya. Kita lihat save, maka akan langsung terpreview hasilnya. Nah, ini adalah hasil kita tadi. Nggak, saya minimize dikit ya. Oke, kita akan komentari hasil tadi. Yang ini saya bolehlah gini ya. Oke, saya akan komentari berdasarkan yang dimaksud dengan ini. Yang dimaksud dengan highlight mouse pointer adalah ini, kuning-kuning ini nih. Nih. Nah, kuning-kuning ini adalah highlight mouse pointer nih. Nih, yang gerak-gerak ini ya. Ini namanya highlight mouse pointer. Terus highlight mouse klik kalau kita nanti mengklik sesuatu. Oke, sebentar.
posisi zoom di sini kan ada muncul nih zoom ratio. Saya tadi menzoom, ini kan layar utama, layar semuanya penuh. Kalau saya klik zoom atau F5, nih sebentar. Nah, ini posisi zoom. Ini posisi zoom, sebentar. Ini terlihat nih ya. Ini kan layar utama, saya geser dikit. Ini posisi sudah zoom. Sehingga siswa nanti akan fokus pada tampilan itu saja. Terus untuk masalah klik dan sebagainya, silakanlah. Gitu ya untuk sesi kali ini. Di video lanjutan saya cobakan bagaimana caranya kita bisa menulis ya, menulis di video pembelajaran. Jadi suara kita muncul, terus tulisan kita juga bisa muncul. Nanti akan saya bahas tuntas di video selanjutnya ya, agar tidak terlalu panjang video ini. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurangnya saya mohon dimaafkan, lebihnya semoga bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan. Kalau bermanfaat silahkan share di semua media sosial ya. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.